apa yang khas dimiliki pesantren nggak boleh hilang, yaitu sekuler itu bisa menciptakan orang pintar, tapi tidak menciptakan orang baik. Ilmunya yang tinggi itu kalau hatinya nggak baik malah justru menyempurnakan kejahatan dia. Oh iya iya betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada sahabat-sahabat Nugatul Istiwa dimanapun Anda berada, hari ini di momen Hari Santri yang cukup membahagiakan, kita pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan bagaimana sesungguhnya kontribusi santri ya kalangan pesantren dalam lintasan sejarah dan kontribusinya tentunya dalam membangun negeri. Dan kita bersyukur pada kesempatan sore yang berbahagia ini, meskipun dalam suasana yang cukup romantis Pak ya, kita sudah kedatangan guru besar, salah satu yang sangat luar biasa, yang menurut kami cukup otoritatif lah berbagi dengan kita soal Alhamdulillah santri ini. Sebelumnya kita ingin sapa dulu Pak Dr. Ahmad Samsumadian. Alhamdulillah. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Ustaz Fauzi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Ini kabar baru pertama ya. Ke Singkawang pertama. Ke Singkawang pertama. Jadi sahabat-sahabat, ini sesuatu yang luar biasa. Momen Hari Santri kita kedatangan salah satu intelektual yang cukup otoritatif, yang mungkin berbagi dengan kita nanti tentang peran santri, dan beliau juga posisinya santri sekaligus kiai ini ya, Prof ya. Dalam ini sahabat-sahabat, kita di momen Hari Santri ini tadi sebagaimana di awal, saya mungkin ingin mengawali pertanyaan bagaimana sesungguhnya peran pesantren dalam lintasan sejarah sebagai lembaga pendidikan kita tentunya, yang kita tahu bahwa pesantren itu kan punya sejarah yang cukup signifikan ya dalam perkembangan Islam di Nusantara. Mungkin Bapak sedikit bisa berbagi dengan kita apa sih sesungguhnya pesantren ini. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini juga bukan jawaban. Ya, betul. Cuman sejauh apa yang pernah saya baca-baca tentang dunia pesantren, itu memang tidak orisinil dari Indonesia. Betul. Oh, justru tidak orisinil. Ya, tidak orisinil. Jadi memang di dalam tradisi keilmuan sudah banyak, misalkan di Afrika Utara, di Mesir itu ada namanya zawiyah. Ada namanya kalau di Maroko itu ada namanya khonqoh. Ada nama ribat ya di Yaman. Itu adalah tempat-tempat di mana seseorang bermujahadah. Nah, dalam konteks yang mujahadah itu mau fokus dengan ilmu gitu. Kalau dulu memang fokus untuk suluk ya. Suluk. Jadi pencarian spiritual. Jadi di awal-awal memang, dan ini juga menarik kalau dalam segi bahasa, pesantren itu ya juga bukan bahasa Indonesia kali ya, itu dari bahasa Sanskrit. Ya, sastri. Artinya apa? Tradisi pemondokan itu sudah ada di jauh sebelum sebelum Islam. Kemudian diadaptasi. Kan para wali itu pintar sekali mengadaptasi, melakukan penyesuaian itu yang penting untuk kita garis bawah itu. Dari para wali itu selalu sesuatu yang punya muatan lokal itu kemudian dikasih warna. Jadi sastri atau tempat belajar itu kemudian diislamkan ya dalam bentuk pesantren itu, pemondokan. Jadi boleh dikatakan pesantren ini adalah produk akulturasi antara Islam dan budaya dan kearifan lokal gitu. Betul. Dan itu antara
banyak, ada antara beberapa budaya ya. Iya. Dari yang Zawiyah, Iya. kemudian dengan yang di Jawa. Gitu. Di Jawa. Kalau nggak salah pesantren pertama itu di Ampel. Ampel ya. Itu di Dengan angka tahun berapa kira-kira? Ya di era di abad itu ya, di abad 13 kah? Oh 13. Ya. Di zaman para wali itu. Dari Ampel itu nanti lahir Sunan Giri. Sunan Giri. Dari pemondokan itu Sunan Bonang. Baik. Nya mondok di Ampel Dento itu. Terus Itu iya. setahu saya begitu. Tentu ada pakar pesantren yang Oh ya. cuman yang saya kepingin komentari itu bukan ini sebenarnya ada santri ada kiainya enggak. Betul. Jadi kiai itu santri. Oh gitu ya. Kiai itu adalah sebutan klaim dari bukan klaim apa sebutan sebutannya para santri untuk gurunya. Tapi guru itu atau kiai itu selalu mengidentifikasi dirinya sebagai kiai, sebagai Justru santri juga. Itu kenapa semangat kesantrian itu meskipun dia sudah jadi guru besar, kenapa kok masih merasa dirinya sebagai santri? Apa Karena makna filosofisnya kira-kira? karena nggak ada hentinya mencari ilmu itu. Jadi proses belajar itu ya Pak? Terus menerus. Long life education. Ya. Jadi ini beda dengan yang akhir-akhir ini disebut yang saya sangat-sangat keberatan itu ya. Iya. Yang tentang kalau sudah jadi kiai berarti sudah jadi raja, sudah jadi Betul. bentuk feudalism. Enggak. Jadi memang santri-santrinya menghormati dia, Ya. tapi dia punya guru lagi. Punya guru lagi. Dia terus Jadi itu proses belajar itu terus ya. menerus Pak ya. Dan di dalam tradisi kami atau di dalam tradisi pesantren itu ada yang lebih penting dari ilmu, Iya. yaitu masalah akhlak itu. Oh. Kalau boleh saya bilang, ilmu ini sebagai pengetahuan, ini masa depannya suram karena sudah terlampaui oleh AI. Iya betul. Kalau sekedar hanya Kalau sekedar wawasan kognitif, kita selesai. tinggal tanya saja Pak ya. Tapi yang nggak bisa digantikan oleh AI atau oleh robot ya itu adab, Ya. yaitu akhlak atau ini spiritualitas itu. Spirit. Makanya ada kaidah al-adab qabla ilm ya Pak. Iya, al-adab qabla al-ilm. Nah, Al-adab qabla al-ilm. Iya. Sekarang orang itu begini. Ini bedanya pesantren dengan dunia pendidikan yang boleh dibilang sekuler ya. Iya betul. Jadi sekuler itu bisa menciptakan orang pintar, tapi tidak menciptakan orang baik. Jadi semakin dia pintar, artinya tidak selalu bisa menjadikan orang baik, karena yang dikejar hanya kognitif. Betul. Dan itu masa depan suram. Kenapa? Yaitu manusia sudah kalah dengan buatannya sendiri, yaitu AI. AI itu ya Pak ya. Dan ini beda. Iya, betul. Nanti dengan ilmunya yang tinggi itu kalau hatinya nggak baik malah justru menyempurnakan kejahatan dia. Oh iya betul. Makanya justru disitulah kehadiran pesantren termasuk kalangan santri mengisi ruang-ruang kosong seperti itu ya, termasuk adab, akhlak. Itu yang dibentuk adalah manusia yang hatinya baik. Oh iya. Sebenarnya itu yang didahulukan daripada menciptakan orang pintar. Betul. Makanya di dunia modern pun sekarang tradisi atau tren-tren sekolahan itu adalah pendidikan karakter. Itu sebenarnya pesantren jauh sebelum itu. Iya, jauh sebelum itu. Dia menjadikan sekolahan sebagai pesantren sekarang. Cuman bahasanya aja lain, boarding school. Ya, itu pesantren lah itu. Ya betul. Itu. Nah, nyambung pertanyaan tadi Boleh. Pak ya. Maksudnya apalagi sekarang kalau kita lihat itu situasi yang dihadapi oleh para ulama salaf kita terdahulu, kemudian para penyebar Islam kita terdahulu, tentu berbeda ya dengan konteks kekinian saat ini. Apalagi tadi Bapak sempat nyinggung soal bagaimana sekarang kita meresepsi informasi saja sudah berbeda. Misalnya dengan gempuran AI, orang lebih suka asik dengan gawe, kemudian gempuran AI, artificial intelligence, kemudian teknologi dan sebagainya. Bagaimana kemudian kalangan pesantren ini tetap eksis kemudian menghadapi situasi-situasi seperti ini kan, kita tidak boleh abai juga kan dengan situasi kayak gini gitu. Saya kira apa yang khas dimiliki pesantren nggak boleh hilang, yaitu spiritualitasnya itu, adabnya itu nggak boleh hilang sama sekali, dan dia harus juga beradaptasi dengan kemajuan.
Yang jadi masalah terkadang adaptasi dengan kemajuan, lalu nilai-nilainya juga ikut terkikis. Hilang, iya, Jadi hilang identitas pesantren, jadinya lembaga pendidikan biasa. Tidak ada bedanya dengan Tidak ada sekolah bedanya, sekuler, Pak. apalagi yang dicetak itu hanya orang pinter. Itu adalah masalah. Karena nggak semua orang tuh harus pinter. Jadi Tapi pinter saja tidak cukup, tapi sangat tidak cukup. Tidak tidak semua orang harus pinter, tapi semua orang harus baik. Baik, iya. Jadi Harus boleh baik dikatakan ini. pesantren ini mendidik orang baik Untuk menjadi baik. untuk menjadi baik. Jadi orang kaya yang baik, jadi orang miskin yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi rakyat yang baik. Nggak harus semua jadi pejabat dong. Betul. Kalau semuanya pinter, gimana? Iya. Jadi harus. Memang itu sudah bagian dari tatanan dunia harus ada. Jadi sekolah-sekolah itu trennya adalah menunjukkan trofi-trofi untuk Iya, menarik. Betul. Wah, ini siswa saya menang olimpiade ini, olimpiade Betul. ini. Semakin banyak trofinya, semakin unggul, semakin itu aja yang dikejar. Betul. Dan kemudian tujuan ini juga kritik juga kepada tradisi dunia pendidikan. Jadi orang menyekolahkan anaknya itu tujuannya supaya anak hidup enak. Itu Betul. sebenarnya nggak selalu ya. Iya, betul. Nggak selalu, ya. Nggak selalu. Betul. Karena kalau hanya hidup enak itu jadinya bahaya. Bahaya, betul. Terkadang jalur untuk menjadi enak itu yang sering dilanggar. Betul. Kalau ada yang haram, ada yang jahat sama orang lain, pokoknya enak kan, bahaya. Betul. Jadi ada pergeseran sedikit di era ini, tantangannya sebenarnya sudah harus dikembalikan lagi. bahwa menitipkan anak di pesantren itu Harus. dalam konteks ingin putranya baik, bukan untuk enak ya. Atau di sekolahan itu kan begitu, dunia pendidikan itu supaya nanti dia hidupnya enak. Betul. Nah, itu membahayakan tuh hidup enak itu. Baik. Unik sekali sebenarnya nih pembicaraan kita ya Pak. Terakhir kira-kira ini karena waktu sudah ini malam. Kira-kira apa pesan untuk kalangan santri khususnya karena kita hari ini menyikapi Hari Santri Nasional gitu. Kira-kira pesan apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada santri seluruh Nusantara khususnya di Kalimantan Barat dalam agar tetap eksis tadi itu. Saya tadi subuh itu mengisi di Masjid Raya Singkawang. Dan saya suka dengan bahasa mujahadah itu. Mujahadah. Ini jangan sampai hilang dari santri. Jadi mujahadah itu adalah kalau bahasa Jawa laku spiritual. Laku spiritual. Ini nggak boleh hilang. Karena laku spiritual itu tidak harus berbentuk puasa, tidak harus berbentuk zikir. Banyak opsinya ibadah, tapi yang dilakukan dengan komitmen tinggi. Makanya dari kata mujahadah itu muncul kata jihad. Sama itu akar katanya, yaitu kesungguhan di mana dia menggarap spiritualnya. Ini banyak santri itu memang mujahadah ketika jadi santri aja. Betul. Ketika sudah lepas hilang. Apalagi sibuk dengan pekerjaan Pak. Nah, itu. Lepas ininya. Ya. Nah ini kadang-kadang kan kita ketika santri lepas gitu kan sudah masuk di dia sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai ini. Nah, bagaimana itu bentuk mujahadah dengan profesinya masing-masing? Nah, itu bisa, sebenarnya bisa. Dan itu satu-satunya semangat santri yang menurut saya di era ini terkikis ya. Jadi santri itu adalah dia mujahadah ketika di pesantren karena bimbingan guru. Nanti selepas itu sudah lulus itu seperti lulus dari SMA, lulus dari kuliah, seakan-akan keluar dari penjara. Enggak. Makanya saya sangat bahagia dan sangat sangat menyambut nih diadakan Hari Santri itu supaya orang tetap ingat identitas dia. Walaupun dia sudah jadi apapun, dia tetap santri. Tetap adalah seorang santri. Adalah seorang santri. Insan pembelajar yang harus tetap bermujahadah tadi untuk memperoleh mujahadah itu yang mahal. Tinggi ya Pak ya. Yang mahal santri yang terus bermujahadah. Dia terus mengolah rasa dia, membina spiritual mental dia. Karena yang intelektual bisa jadi sudah berhenti. Kalau sudah menikah sudah nggak bisa belajar. Kesempatan untuk belajar gitu ya apa dan sebagainya. Tapi kalau soal mujahadah spiritual ini harus terus menerus. Baik, terima kasih Pak. Ini matur suwun. Terima kasih Mas Ozi. Mudah-mudahan
apa Ya, ini. obrolan kita ini bermanfaat. Amin, apalagi amin. ya di tengah suasana yang cukup adem ini. Ya, Mudah-mudahan alhamdulillah. kita bisa mengambil apa manfaat istifadah dari apa yang disampaikan oleh Alhamdulillahirabbil beliau alamin. ini. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakum. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita. Amin semua. amin Terima amin kasih ya rabbal alamin. Pada sahabat-sahabat yang sudah setia mendengarkan podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan juga. Oh, ya. Iya.